kita ketemu lagi untuk belajar kinematika dan dinamika teknik. Pada bahasan kali ini mengenai keseimbangan massa-massa yang berputar. Subbahasan di sini mengenai massa yang berputar dalam bidang melintang yang sama. Langsung ke sebuah soal. Di sini ada soal yang akan kita bahas. Soalnya saya baca dulu. Sebuah rotor yang kaku yang pada gambar harus dibuat seimbang dengan penambahan sebuah massa keempat pada radius 178 mm. Di sini sebuah rotor. Rotor itu ini. Nah, ini ada gambaran sebuah rotor yang berputar. Di sini ada tumpuan yang menumpuk daripada rotor tersebut, di mana tumpuan itu mengalami beban F1, F2. Di sini ada beban yang menyeimbangkan. Nah, dengan adanya beban ini yang ini kan berputar, ini massanya ini berputar supaya seimbang. Nah, itu untuk menentukan berapa massa yang untuk menyeimbangkan antara rotor ini, nanti yang akan kita bahas untuk soal tersebut. Nah, rotor itu bentuknya adalah kaku, rigid, atau istilahnya rigid atau bejal. Nah, di sini ada radius keempat. Di sini ada radius 1, 2, 3, dan ada radius keempat. Radiusnya itu 178. Cuman masanya itu belum tahu. Terus buatlah sebuah gambar dari suatu sistem yang menggunakan skala 1 mm sama dengan 10 mm. Maksudnya di sini gambar ini disuruh gambar lagi dengan skala 1:10. Ini kan ukurannya 381, berarti nanti digambar 38,1. Tuh, terus tentukan massa dan posisi menyudut dari massa pengimbang dengan metode matematis. Tentukan juga dengan metode grafis. Pertama disuruh menghitung massanya dengan metode matematis, yang kedua dengan metode grafis. Grafis sama caranya seperti materi sebelumnya, menggunakan skala dan vektor. Nah, terus disuruh nanti menentukan di sini massanya itu letaknya di mana dengan membuat sebuah garis lurus pada posisinya. Maksudnya di sini nanti letaknya di mana untuk menyeimbangkan daripada tumpuan yang ada di sini. Ini hanya satu tumpuan, jadi kita tidak menghitung momennya karena hanya satu tumpuan. Selanjutnya akan kita bahas soal ini. Bahasannya akan saya bahas pada target. Nah, di sini kita gambar dengan skala 1:10 mm. Berarti ini R1-nya adalah 38,1. Kita cek di sini. Saya gambar dulu biar cepat. Ini 38,1. Kalau ini adalah 25,4, M2-nya. Kalau ini adalah 30,5. Ini skala, berarti kan dibanding 10. Itu caranya. Ini saya gambar, ukurannya saya hapus saja biar lebih jelas. Terus sudutnya adalah, pertama M1-nya adalah 120. M2-nya adalah 225. M3-nya adalah 330. Bebannya adalah 1,81 M1-nya, M2-nya adalah 2,27, M3-nya adalah 0,907. Nah, supaya ini lebih jelas, kita buat sebuah tabel. Nah, di sini sudah kita lihat sebuah tabel. Di sini saya buat tabel dari gambar yang ada di sini.
Nah, di sini adalah M1-nya adalah 1,81, M2-nya adalah 2,27, M3-nya adalah 0,907, R-nya adalah sekian, theta-nya sudutnya adalah sekian, sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini kan timbul gaya juga, gaya 1, gaya 2, gaya 3 yang nanti akan kita hitung menggunakan vektor. Maka di sini kita cari dulu. Gaya adalah massa dikalikan jaraknya. R adalah resultan atau jaraknya, jadi sama dengan M dikalikan R. Kita menggunakan kalkulator ya, langsung dikalikan aja. Terus di sini cos. Karena di sini juga membentuk sudut, berarti di sini ada sin, ada cos, maka cos sudut di sini. Caranya gini, kalau kita menggunakan Excel, jangan langsung di sini sama dengan cos. Ini salah hasilnya, jadi 0,8. Yang benar itu adalah kita harus menggunakan radiannya, sama dengan cos radian ketemunya 0,5 di cos radian E3. Kalau cos langsung radian, salah jawabannya. Jadi karena ini sudut ya, dijadikan radian. Sama ini untuk sinnya sama dengan. Nah, kalau untuk kita menggunakan kalkulator, caranya ini. Di sini ada degree, radian, grad, radian. Jadi kita menggunakan degree-nya, kita yang menggunakan degree. Jadi jangan radian, jangan radian, kita menggunakan degree, pangkat atau pangkat ya, atau derajat. Jadi kita menggunakan degree. Berarti 120 cos 0,5. Nah, kalau misalnya ini ya posisi radian, 120 posisi radian, kita cos. Nah, jawabannya yang salah tadi. Posisinya adalah degree ya, dek. 120 cos. Sama di sini, sama dengan sin. Di sini sin, nah, radian, terus 0,86. Nah, di sini udah ketemu. Udah ketemu nilainya. Terus tinggal kita kalikan di sini untuk mencari nanti nilai massa yang akan kita cari. Karena yang akan kita cari sesuai soal adalah massa dan posisinya di sini. Nah, di sini kita cari massanya. Ini sama dengan massa dikalikan R, berarti M1 kalikan R1 kalikan cos theta. Theta adalah ini. Terus kalau pakai kalkulator ya manual biasa. Kalau ini sama sin, berarti massa dikalikan R dikalikan dikalikan sin.
Oke, udah. Tinggal kita jumlahkan nanti untuk menghitung masa totalnya. Nah, jumlahkan aja dari atas ke bawah sini. Oke, kalau udah, ini saya buat di Excel biar lebih cepat ngitungnya. Boleh pakai kalkulator. Nah, nanti kita buat untuk menghitung secara matematis ya. Oke, nah. Ini hasilnya. Terus selanjutnya kita kembali ke pertanyaan dulu. Kita kan di sini untuk menghitung massa, posisi menyudut dengan cara matematis. Nah, ini nanti kita cari adalah itu. Nah, kita buat tabel dulu, kalau sudah baru kita pindah ke sini. Kita masukkan rumus dasarnya. Rumus dasarnya tapi tidak tetap ya ini ya. Jadi tergantung gambarnya, nanti bisa dilihat di teori. Di sini saya jelaskan. Sigma R, MR itu cos theta, itu adalah jumlah keseluruhan yang ada di sini nanti. Ini belum ditambah dengan massa penyeimbangnya. Ini kan masih massa yang bekerja di rotornya ini kan 1, 2, 3. Dan nanti yang menyeimbangkan daripada rangkaian ini atau mesin atau alat ini nanti berapa, itu nanti ada istilah ME nanti yang sebagai penyeimbang. Berarti kan harus 0. Kalau nggak 0 berarti kan bisa roboh atau rusak, terjadi kerusakan karena rangkaiannya tidak seimbang. Bisa dipelajari di mekanika teknik. Nah, di sini sigma R keseluruhan ditambah dengan nilai ME. ME itu adalah nilai penyeimbang yang akan kita cari di sini. Dikali cos theta E. Ini adalah jumlah M1, M2, M3 tadi ditambah ME yang akan kita cari. M1, M2, M3 itu kan sudah ketemu nilainya adalah minus 513. Plus ME ini yang akan kita cari. Nah, ini jadi persamaan 1 misalnya. Terus di sini jumlah MR sin theta plus ME RE sin theta E sama dengan 0. Nah, ini sin theta E nya adalah sudah ketemu di sini 51. Nah, di sini menjadi persamaan kedua. Nah, dari sini sudah kita pahami. Jadi ini adalah rumus dasarnya untuk mencari keseimbangan. Kita jumlahkan, jadi jumlah yang gaya yang berputar di sini, massa yang berputar di sini harus seimbang dengan, maka penyeimbangannya itu nanti ada tambahan massa ME lah. ME itu berapa? Dan nanti akan kita cari terhadap sudut cosnya terhadap sinnya, karena itu kan berputar jadi membentuk sudut, maka timbul cos dan sin. Nah, sekarang dari persamaan 1, 2 ini karena ada cos dan sin, maka ada tangen. Nah, saya buka di sini ada, maka ada istilah kalau di matematika dasar trigonometri atau segitiga. Raja cepat. Nah, di sini kalau ada sudut theta di sini akan membentuk sudut cos dan sin. Cos dan sin itu adalah X Y per cos adalah X per R sudut miringnya. Kalau Y adalah Y per R sudut miringnya. Nah, tangen sendiri adalah sin per cos. Nah, dari situ berapa tangen yang akan kita
cari. Nah, kita kembali lagi ke sini. Itu untuk trigonometrinya nanti diperdalam. Di sini berarti, nah di sini caranya kita buat persamaan dulu di sini. Nah, dari persamaan 1, 2. Dari persamaan 1 dan 2 di sini. Nah, di sini ini kalau saya pindah ruas nilainya 513 ini saya coret. 513-nya berarti ini pindah ruas ke sini jadi 513 plus ya, berarti karena pindah. Nah, kalau di sini sin theta MERE sin theta 51-nya saya coret, saya pindah ke sini jadi minus 51. Nah, dari 51 ini maka di sini untuk persamaan perbandingannya, untuk perbandingan kita mencari tangen kan dari segitiga tadi, trigonometri tadi kan tangen adalah sin per cos. Jadi sin per cos. Berarti di sini nilainya adalah 51 dibagi 513. 513 ketemunya adalah minus 51 dibagi 513 sama dengan 0,0994. Di sini adalah minus 0,0994. Nah, ini kan dalam tangen, ini kan masih dalam tangen kan, berarti kan sudut. Berarti ini harus dibuat dalam bentuk sudut. Caranya kalau kita menggunakan kalkulator di sini. Ini saya langsung juga bisa di sini, misalnya langsung ketik di sini buat DF anti tangen. Ketemunya adalah 5,6 derajat, atau karena derajat nggak ada koma ya, saya bulatkan menjadi 6. Jadi saya ulang. Jadi di sini jawabannya 0,0994 minus 0,0994 terus ketik 2NDF. Ini karena dia akan membaca yang angka yang di atasnya, tangen 5,6. Kita bulatkan aja karena ini sudut ya. Kita bulatkan di sini menjadi sama dengan 6 derajat. Tuh. Nah, sampai di sini 6 derajat. Nah, 6 derajat di sini. Berarti sebab sin theta E adalah minus dan cos theta E adalah plus. Ini adalah plus, di mana batang theta E terletak pada kuadran 4. Nah, di sini kan kalau 6 derajat minus seperti ini tadi, jawabannya adalah minus ya, minus 6. Ini adalah minus 6.
minus 6, 5,6 itu saya buatkan menjadi 6. Derajat. Nah, maka di sini saya buat lingkaran di sini. Letaknya itu di kuadran 4 di sini. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini kan 0. 0 kan mulainya dari sini. 0. 90. 180. 270. Nah, kembali sini kan sama dengan kembali 360. Nah, di sini kan ketemunya adalah 6 derajat. Berarti kalau di sini kan plus nih, ke sini kan yang di sini kan plus. Kalau yang ke bawah itu kan minus. Nah, di sini ketemunya adalah minus 6, berarti sekitar di sini. Nah, ini minus 6. Minus 6. Berarti kalau minus 6 itu nilainya sama dengan, berarti ya tinggal 360 dikurangi 6. Itu berarti sama dengan 354. Ini sama dengan 354 derajat. Berarti di sini adalah 3 sama dengan minus 6 sama dengan 354 derajat. Derajat ketemunya udah, berarti di kuadran 4. Terus di kuadran 4 di sini 354 derajat. Ini adalah theta E. Nah, dari persamaan rumus yang kita carikan dari soal kan massa di sini kan tadi. Soalnya massa, berarti ME, berarti kalau dari rumus ini, nah, ME yang kita ambil di sini, berarti ME sama dengan 513. 513 kan sudah plus di sini ya. 513 dibagi dengan RE cos theta E. Di sini 513 bagi RE cos theta E. Ini adalah 513. RE nya berapa? RE nya kita lihat soal. RE nya adalah 178. Kalikan cos theta E. Theta E nya ada berapa? 354 atau cos minus 6 derajat. Cos 354 adalah di sini kan 513 bagi 513 bagi 1.
Jadi 354 ini degree ya, degree satunya degree, cos 994 kan, dikalikan 178 kali 178. Satu 178 dikalikan 0,9945 cos 354 dari sini, cos theta. Ini ketemunya adalah 2,88 ya, 2,88 sedikit ya. Nah, itu sudah secara matematis sudah ketemu. Jadi karena ini kan letaknya 354 derajat atau minus 6. Nah, letaknya di mana? Di sini. Di gambar kita kembali ke atas. Letaknya di sini. Letaknya di sini. Nah, ini kan sudah 330. Berarti untuk 254 kita tambahi 24. Kalau kita pakai cat kan ketik 24 berarti arahnya berlawanan jarum jam. Kalau ketik minus bisa arah jarum jam. Nah, ini adalah nilai ME. Dua koma 88. Dari mana ini? Dari sini tadi. Di sini. Nah, itu secara matematis sudah terjawab. Sekarang, nah ini kan menjawab pertanyaan yang ini. Yang pertama, sekarang yang kedua dengan menggunakan metode grafis. Skalanya adalah 1:9, berarti ini kembali ke kinematika yang sebelumnya tentang vektor. Nah, kita menggunakan skala. Nah, di sini kita gunakan skala. Kita buat skalanya dulu di sini. Langsung dikalikan juga nggak apa-apa ini supaya memperjelas saja. Di sini adalah soalnya. Kita bahas di sini dengan menggunakan dua penggaris. Nah, ini tadi sudutnya adalah 6 atau 354 minus 6 atau 354. Plus. Nah, sekarang kita menggunakan metode grafis atau menggunakan vektor. Langkah pertama adalah kita pindahkan dulu vektor yang pertama. Kita copy aja di sini. Nah, di sini kan
ini anggap saja gaya M1. Vektor itu kan ada gaya ya. Dan ini anggap saja F. F1 kalikan sama dengan R1. Jadi belum tahu ini berapa ini. M1 nya kan sudah diketahui di sini 690. M kali R itu 690. 690. Masa kalikan jarak berarti kan kilogram milimeter. Nah, sekarang 690 kan kita nggak bisa gambar di sini, harus di skala. Di sini maka kita ya ke sini, berarti 690. Ketemunya adalah 76,7. Sama dengan 76,7 mm. 6,7 mm. Ya, ini panjangnya adalah 76,7 mm. Sebagai panduan 6,7. Di sini ini adalah M1. M2 di mana? M2 letaknya di sini. Arahnya ke bawah. M2 berapa? Di sini M2 nya adalah 577. Ini adalah 577. Berapa milimeter? 577 4,1. Panjangnya sekarang M3 adalah 277. Nah, 277 berapa mili? 277
menjadi 30,8. Jadi di sini kita buat 30,8. Nah, kalau sudah, lalu kita sambung. Ini adalah ME. Ini tadi ya yang akan kita cari. Harusnya ketemunya 2,8. Nah, caranya buat garisnya harusnya sama. Ini kita ukur panjangnya 57,29 ya, bersama 57 lah. Buatkan. Nah, di sini 57 ini adalah M3. FE. Nah, E. Kita pakai ini berarti kan 57,29. Kita bulatkan 57. Jadi dikalikan 9, kebalikannya. Nah, 513 kan. 513. Nah, udah 57, ketemunya adalah F-nya 51,513. 513, terus selanjutnya. Nah, ini kan letaknya di sini, letaknya. Nah, kita cek. Sama ya. Kita ukur. Harusnya ketemunya 6 derajat atau minus 6 atau 354 derajat. Ini adalah 6 derajat. Nah, ini adalah skalanya adalah ini skalanya adalah 1:9 ya, ini 1:9. 1 mm adalah soalnya adalah. Terus skala yang diukur adalah di sini ketemunya adalah 513 ya, 57,29 itu nilainya adalah 513. Caranya ya dikalikan 9, karena kan skala 1:9. Nah,
Jadi di sini skala terukur adalah 513 meter, atau sama dengan 57,29 meter yang skala kanan. Berarti terus di sini ME berarti hanya berapa di sini? 513 dibagi RE. RE kan udah ketemu, diketahui soal. RE adalah 178. 8 di sini kan 513 bagi 178. Temunya adalah ya, plus 513 dibagi 178. 513 bagi 178 2,88. 2,88. Di ME 28 sama kan. Jadi di sini kalau di sini diukur adalah 354. 354 itu nilainya sama dengan plus 6 derajat. Kita menggunakan kuadrat tadi ya. Sudah selesai. Jadi karena ini cuma satu tumpuan ya, jadi lebih gampang. Jadi kita tidak menghitung momen. Jadi kalau untuk perhitungan momen bisa di materi lain. Di satu tumpuan dengan variasi beban. Di sini ini arahnya, dikasih panah aja di sini. Gaya kan karena jumlahkan secara matematis. Jadi asal ini seimbang, jawabannya sama dengan matematis berarti sudah benar. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Oke, cukup untuk kali ini.